Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Trisna dari Rumah Sakit Bayangkara. Sore, Dok. Selamat sore, Mbak. Iya, lagi di mana ini, Dok? Lagi di rumah, Mbak. Di rumah ya, Dok ya. Ya, Dokter ini mau praktek di Rumah Sakit Bayangkara atau ada di rumah sakit lain juga, Dok? sama di rumah sakit Airan, Mbak. Oh iya benar, pantasan saya kayak pernah lihat dokter di Airan itu. Ternyata emang benar ya di sana, Dok ya. Iya, di Airan Heeh. juga. Iya, sama dokter ini tergabung sebagai anggota ini, Dok ya. Persatuan Dokter Jantung itu ya, Perki ya. Iya, iya, Mbak. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, kita langsung aja, Dok ya. Hari ini kita mau sama-sama dengerin edukasi dokter soal penyakit jantung bawaan. Nah, ini kita langsung aja nih, Dok. Penyakit jantung bawaan ini sebenarnya apa ini, Dok? Oh ya, selamat sore sebelumnya. Penyakit jantung bawaan atau lebih dikenal dengan congenital heart disease ini sebenarnya adalah kelainan pada jantung yang dia sudah didapat sejak dia dalam kandungan. Jadi memang dari dia hamil itu anak di dalam kandungan itu sudah dapat diketahui bahwa ada kelainan jantung bawaan seperti itu, Mbak. Terus biasanya kan kadang kita baru tahu setelah bayinya dilahirkan ya, karena beberapa ibu-ibu itu kadang nggak care dengan oh ini anak saya gimana ya dalam kandungannya gitu ya, seperti itu, Mbak. Nah, yang meliputi kelainan jantung bawaan sendiri itu ya bisa dari dinding jantungnya, pembuluh darah di jantungnya, dan juga bilik-bilik yang ada di jantungnya seperti itu. Halo, ya. Iya, ya, sorry, Dok. Boleh diulang lagi, Dok? Sore keputus tadi, Dok. Oh ya, yang dinamakan congenital heart disease ini sendiri adalah kelainan jantung yang sudah dapat diketahui sejak dia dalam masa kandungan seperti itu. Jadi kelainan jantungnya seperti apa? Banyak sekali, misalkan yang melibatkan dari pembuluh darah jantungnya, kemudian dinding-dinding jantungnya atau di otot-otot jantungnya itu. Uh, Terus kemudian biasanya kita itu baru tahu kadang kan setelah dia lahir ya, karena kadang mungkin kita nggak aware semenjak dia dalam kandungan, jadi cuma periksa kehamilan biasa saja seperti itu, Mbak. Iya. Penyebabnya apa itu, Dok? Kok bisa kena penyakit jantung ini, Dok? Ya, untuk penyebabnya sendiri, Mbak, penyakit jantung bawaan ini penyebab pastinya itu belum diketahui sampai sekarang. Namun banyak banyak sekali penelitian yang mengatakan biasanya dipengaruhi oleh keadaan ibu. Jadi misalkan selama ibu hamil itu gizinya tidak terpenuhi, kemudian waktu ibunya hamil itu ternyata ibunya itu ada sakit diabetes. Kemudian dari saat hamil itu ibunya mungkin pernah sakit juga. Jadi misalkan ada sakit influenza atau demam, terus kemudian konsumsi obat-obatan yang tidak aman terutama ini terjadi di trimester pertama, Mbak. Jadi saat terbentuknya organogenesis pada janinnya ini, Mbak. Seperti itu, Mbak. Iya. Nah, itu berarti kan penyakit jantung bawaan ini kan terlihat ketika anak itu dari lahir ya, Dok ya. Ya. Nah, itu gejala yang ditunjukkan itu apa itu, Dok? Biar orang tua ini tahu. Nah, untuk gejalanya macam-macam. Mungkin bisa bisa gini ya, bisa kita bagi dua. Yang biasanya kita kenal dengan biru atau tidak biru, seperti itu. Tapi kebanyakan kalau untuk gejala sendiri itu kita sebenarnya harus waspada ketika anak itu kayak susah menyusu, Mbak. Jadi kayak nyusunya itu tersendat, kemudian dia sering nangis, rewel, kemudian kadang itu untuk sering terjadi batuk pilek, terus kemudian kenaikan berat badan yang tidak signifikan seperti itu. Biasanya kan kalau bayi-bayi itu kan gini, kalau bayi baru lahir, kadang kan kita oke, ini bayinya normal, enggak apa-apa. Tapi ketika dia semasa perkembangannya itu kan kita harus melihat keadaan gizinya ya, Mbak ya. Jadi biasanya kan bayi-bayi itu akan ada yang namanya KMS kan di situ, nanti ibu-ibu sudah mungkin lebih tahu ya KMS itu. Jadi misalkan berat badannya nggak naik, terus habis itu bayinya sering sakit, kemudian saat menyusu kok susah ya, tiap kali dia tuh kayak haus terus tapi gampang tersedak, kemudian keluar keringat, sering berkeringat juga, itu juga hati-hati juga gitu. Seperti itu, Mbak.
Iya, tapi gejalanya nih kayak gejala bukan gejala yang spesifik ke jantung ya dok ya? Kayak gejala Ya, umum gitu ya? seperti gejala umum. Nah, yang spesifik itu yang tadi saya bilang, jadi kayak dia biru, Mbak. Jadi kalau birunya itu kita lihat mungkin di mulutnya ya, di lapisan mulut, di mulutnya itu biru sianotik. Kemudian apa bisa juga dilihat dari jari-jari tangannya seperti itu. Kadang jarinya juga biru. Kemudian anaknya ketika dia menangis dia makin biru seperti itu juga harus hati-hati. Terus kita juga lebih gampangnya itu gini, Mbak, screening juga bisa. Jadi kayak bayi ini misalkan nih bayi baru bayi dengan berat badan rendah atau bayi-bayi prematur, paling enggak kita harus sudah notice nih, oke, nanti cek ke dokter anak. Dari dokter anak kan kadang biasanya akan dikirim ke dokter jantung untuk di screening apakah ada kelainan jantung bawaan dari anak-anak tersebut seperti itu, Mbak. Iya. Nah dok, ini kalau dokter kan pasti sering ketemu dok ya dengan pasien yang punya penyakit jantung bawaan ini dok ya. Pasti ya dok, Iya. itu penanganan yang dokter berikan ini seperti apa nih dok? Nah, kembali lagi ketika kita ketahuin ya, jadi misalkan nih anak ini kita misalkan taunya mungkin saat dia bayi ya Mbak ya, saat dia bayi kita screening dulu, misalkan pemeriksaannya dari nanti kita dari auskultasinya, apakah ada murmur atau enggak, terus kemudian kita USG jantung ya biasanya ekokardiografi di situ nanti kita ketahui apa klinis yang akan keluar dari anak tersebut. Misal nih penanganannya ya Mbak ya, dikembalikan lagi kalau misalkan dia sakitnya apa nih, biru atau enggak biru. Misalkan dia biru, kebanyakan itu pasien-pasien dengan yang biru ya Mbak ya, saya bilang biru dulu ya. Yang biru itu kan biasanya kelainan jantungnya mungkin TOF gitu ya Mbak ya. Dari situ biasanya kita butuh dengan oksigenasi dulu. Terus kemudian kalau misalkan anaknya agak sudah besar misalkan dia lebih sering itu posisinya jongkok Mbak, seperti itu. Jadi kalau misalkan pas nangis dia lebih nyaman dengan posisi jongkok. Itu dia termasuk mekanisme apa kompensasi dari dirinya. Jadi kalau ketika dia jongkok dia lebih lega dan nggak sesek gitu. Kalau untuk yang biru-biru khususnya untuk pasien dengan diagnosa TOF gitu. Nah kalau yang lain ya tetap nanti kita tetap screening, kita eko, nanti dari situ kita putuskan apakah pasien ini bisa kita obati dengan obat-obatan atau butuh untuk kateterisasi jantung, kemudian dilakukan penutupan jantung secara bedah, tindakan bedah seperti itu Mbak. Iya. Oke dok, sorry dok. Jadi tadi itu kan tadi kan dokter kan bilang anak itu kalau menangis dia lebih nyaman jongkok ya karena dia ngerasa nggak sesek. Memang dia bisa disertai sesak nafas ya dok, terutama saat nangis ya. Iya. Iya, kalau misalkan kebanyakan pasien dengan TOF untuk anak-anak kecil itu biasanya anak-anak kecil itu akan sering biru dan dia biru kadang sebagian besar itu rata-rata karena TOF-nya itu Mbak. Jadi di situ tuh biasanya dia lebih nyaman dengan posisi jongkok. Jadi dengan posisi jongkok itu maksudnya itu untuk menambah kekuatan ke jantungnya, oksigen suplai jantung di oksigen ke jantungnya lebih banyak. Jadi memang ya kadang kan kita pasti menanyakan Mbak waktu kita anamnesa gitu ya, kita waktu periksa itu pasti nanya apakah sering biru atau mungkin anaknya sering kalau pas sesek itu jongkok posisinya seperti itu Mbak. Iya. Sorry dok, maksudnya TOF itu apa ya dok ya? Itu TOF itu tetralogy of Fallot. Ya, di situ kan ada bocornya banyak sekali Mbak nanti di situ. Biasanya nanti kita butuh selain dari eko biasanya sudah ketahuan, nanti dari sana akan dijelaskan untuk tata laksana selanjutnya pada pasien ini gitu. Iya. Tadi kan dokter sudah menyebutkan penanganannya dok ya. Selain itu anak itu juga dikasih semacam obat harian gitu nggak dok yang harus diminum? Iya, jadi gini untuk obat hariannya ada beberapa penyakit kelainan jantung ya, kongenital jantung itu yang butuh obat dan meskipun itu sudah kita koreksi ya Mbak ya, sudah kita koreksi sedini mungkin, tapi ada beberapa kasus yang dia butuh obat diminum terus rutin gitu. Tapi ada juga yang sudah dikoreksi total, dia nggak perlu obat juga ada gitu Mbak. Iya. Nah dok, ini butuh berapa lama sih dok penanganan jantung bawaan ini dan apakah bisa sembuh total dok?
Nah, kalau untuk butuh berapa lamanya gitu ya Mbak ya, tergantung klinisnya Mbak, tergantung klinis sama jenis tipe penyakitnya sendiri. Jadi kalau misalkan nih, kalau misalkan dia sedini mungkin dia diketahui, jadi semakin cepat kita untuk melakukan tindakan dan harapannya adalah dapat dikoreksi total dan nanti untuk kelanjutan hidupnya mungkin nggak tergantung dengan obat. Tapi kan kadang ada beberapa kelainan jantung yang baru diketahui ketika usianya anak-anak gitu Mbak, anak usia sekolah gitu loh Mbak, anak usia sekolah. Nah di situ biasanya kadang kan oke, kita koreksi, tapi kadang kita butuh bantuan obat, tetap diminum obatnya seperti itu Mbak. Iya. Tapi ini bisa sembuh total nggak dok nantinya dok? Apa seumur hidupnya nggak bisa sembuh? Oh ya, tergantung ya, itu tadi Mbak, tergantung tipenya. Semisal nih kayak misalkan PDA, patent ductus arteriosus gitu, biasanya dia ya udah kita tutup sedini mungkin, dia ditutup sedini mungkin, ya sudah berarti memang kita nggak butuh obat-obatan yang lain. Terus kemudian kalau misalkan ada yang biasanya kita kenal dengan ASD ya, kebanyakan itu adalah ASD. Nah, ASD ini di sini kadang kan ketahuan, kalau ketahuannya usia dini mungkin kita bisa segera melakukan penutupan ya. Tapi kalau tahunya itu ternyata dia sudah usia anak-anak, jadi maksudnya anak sekolah gitu ya Mbak ya, anak ke sekolah, terus kemudian diikutin dengan adanya gangguan klinis yang lain, misalkan nih anaknya sering sesek dan ternyata kita lakukan yang namanya kateterisasi jantung dan ternyata memang butuhnya oke, kita nanti tutup pasien ini ditutup tapi dengan dikurangin tekanan di paru-parunya, jadi biasanya kita pakai obat juga gitu Mbak. Jadi memang dia nggak bisa sembuh total tapi minimal kita bisa meningkatkan angka kehidupannya gitu Mbak. ASD itu apa itu dok? ASD itu kelainan pada serambinya Mbak. Oh, Atrial septal defect Mbak. Oh gitu. Jadi memang penyakit jantung ini ada macamnya ya dok ya? Ada macamnya. Jadi nanti yang kembali lagi yang biru atau tidak biru, kita harus tahu dulu golongannya yang mana dulu. Apakah anak ini yang termasuk yang biru ataukah anak ini yang termasuk yang tidak biru, seperti itu Mbak. Gitu. Baik biru maupun tidak biru itu gejala lainnya itu sama ya dok ya? Nggak ada beda ya? Nah, rata-rata sama Mbak, cuma yang membedakan kan kenapa kok dia biru, berarti mix oksigenasi di dalam tubuhnya itu campur, jadi antara CO2 dan O2-nya itu campur. Sedangkan kalau yang tidak biru itu kan berarti dia masih tinggi dengan oksigen gitu. Wah yang repot itu yang nggak biru ya dok ya, jadi nggak susah orang tua ngenalin ya dok ya? Iya, tapi sekarang itu ini kok Mbak, banyak orang tua itu yang sudah mulai lebih aware sama anaknya. Jadi misalkan nih, oh anak saya kok nggak naik ya berat badannya, pasti nanti akan tanya ke dokter anaknya. Jadi misalkan nih, kan tiap bulan kan mereka akan mengontrolkan bayi-bayi itu ya Mbak ya. Jadi misalkan nggak naik nih berat badannya, nggak naik, terus anak saya kok sering batuk pilek ya dok, kadang dari dokter anak pasti sudah, oh ya sudah ayo screening jantung aja, nggak apa-apa. Misalkan nanti kalau hasilnya normal ya bersyukur ya Mbak ya, kalau misalkan hasilnya nggak normal kan kita bisa segera melakukan tindakan seperti itu Mbak. Iya. Dok, biru itu munculnya di mana dok? Sorry saya tadi agak nggak dengar. Kalau biru itu kebanyakan yang dapat kita ketahuin ya dari mulut Mbak, dari bibir, mukosa bibir. Kemudian kita bisa lihat juga dari jari-jari tangannya Mbak. Dari jari-jari yang paling gampang sekali di situ Mbak. Iya. Nah dok, kalau kita sudah anak kita sudah punya penyakit jantung bawaan ya dok ya, itu gimana sih dok agar si anak ini bisa hidup normal sama seperti orang sehat lainnya dok? Iya, oke. Nah, kan ini kita kembali lagi kalau misalkan sudah diterapi ya Mbak ya, oke, kembalikan dia seperti biasa Mbak, ke kehidupan biasa. Cuma batasin dia, jangan terlalu mudah lelah seperti itu Mbak. Jadi kalau misalkan orang yang biasa bisa lari gitu ya, bisa lari, anaknya ya jangan lari-lari terus gitu. Jadi kayak misalkan olahraganya jangan olahraga yang berat. Kalau misalkan yang lain-lain ya biasa aja, seperti kehidupan normal aja, enggak masalah gitu. Iya. Penyakit jantung bawaan ini bisa dicegah nggak sih dok?
Oh bisa, untuk penyakit jantung bawaan bisa dicegah. Jadi nanti mungkin untuk para ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda kan biasanya kan kita ada kan ya Mbak untuk menikah batasan usianya berapa. Kemudian misalkan terus itu sebenarnya ada tujuannya untuk mempersiapkan kematangan dari uh, asal telurnya. Kemudian di situ nanti kita juga harus kalau memang mau screening torch Mbak. Jadi kalau misalkan mau punya anak, kita bisa kalau misalkan misalkan nih Mbak ya dari genetik ya kan, karena itu kan rata-rata kan bisa juga dari genetik ya, dari genetik gizi ibu gitu. Jadi kita screening torchnya apakah ada rubelanya, ada toksoplasma atau enggak. Jadi dari situ kan bisa menyebabkan kelainan jantung bawaan. Kalau memang dari screening torchnya ternyata ada penyakitnya, ya oke, jangan hamil dulu, kita obatin dulu. Tunggu 1 tahun setelah selesai baru nanti hamil, seperti itu Mbak. Terus kemudian kalau memang bisa, jadi kayak misalkan nih untuk ibu-ibu, kenapa sih dibatasin kalau misalkan hamil jangan lebih dari usia 35 tahun? Karena biasanya kalau 35 tahun kan kadang mungkin ada sakit yang menyertai, jadi mungkin hipertensi yang muncul waktu saat hamil saja, seperti itu. Terus kemudian diabetes saat hamil juga. Jadi memang ibu-ibu hamil itu biasanya kan kita harus cek tensi, cek gula, cek darah gitu ya Mbak semuanya ya. Karena untuk screening itu meminimalisir supaya tidak terjadi congenital heart disease juga gitu Mbak. Oh ya. Terakhir nih dok, tadi saya lupa tanyain, kalau penyakit jantung bawaan ini diabaikan atau terlambat ditangani, itu bahayanya apa dok? Bahayanya ya sampai yang terakhir yang kematian ya Mbak ya, karena memang semakin cepat diketahui angka harapan hidup anak tersebut lebih tinggi gitu Mbak. Apalagi kan sekarang banyak modalitas yang bisa kita pakai untuk menyelamatkan anak-anak tersebut gitu Mbak. Jadi memang harusnya yang sedini mungkin gitu. Jadi kadang-kadang ya udah kita kan kita nggak 24 jam sama anak ya. Jadi kan kadang kita minta bantuan orang tuanya gitu. Jadi kalau orang tuanya sudah kan kadang kan kalau bapak ibu udah gini, oh anak saya kenapa ya kok kalau tiap kali nyusu kok berkeringat, terus nyusunya kok gelisah terus gitu ya. Kadang kalau dari situ ya oke, kita bawa ke dokter anak, ternyata berat badannya nggak nambah, oke nanti kita suruh screening aja, screening jantungnya gimana, seperti itu Mbak. Iya. Tapi intinya sih dari penjelasan dokter tadi itu biar terhindar dari penyakit jantung bawaan atau penyakit apapun itu ya dok ya, ada baiknya sering periksa kehamilan ya dok ya, supaya anak itu lahir sehat, nggak ada penyakit apapun gitu ya, benar ya dok ya? Benar, iya Mbak. Iya. Oke dokter, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Jadi intinya gini aja, jangan selama saya di Lampung ini ya Mbak ya, lumayan banyak juga sih Mbak kasus-kasus kelainan jantung bawaan seperti ini. Jadi ya memang kalau ya saya pesan sama ibu-ibu sama bapak-bapak, kalau memang punya anak-anak seperti itu, oke, ayo janganlah malu untuk ke dokter, kita screening aja. Jadi semakin dini diketahui, semakin cepat kita untuk mengobatin anak-anak tersebut. Jadi angka harapan hidupnya akan tinggi seperti itu. Terus kemudian kalau mau hamil juga hati-hati. Oke, misalkan nih kita proteksi aja ya Mbak ya. Kalau misalkan ada apa ya, kalau toksoplasma itu kan kebanyakan hewan-hewan yang berbulu ya Mbak. Kalau memang dia punya peliharaan yang ya, kalau sayang binatang kan mau gimana lagi ya Mbak ya, kita screening aja, screening torchnya seperti apa. Kalau memang screening torchnya positif, jangan hamil dulu, diobatin dulu baru nanti hamil, seperti itu. Terus kemudian jangan lupa tetap harus ini ya, periksa juga kehamilan rutin, terutama kan masa-masa organogenesis kan di trimester pertama. Biasanya kalau penyakit jantung bawaan ini kadang sudah diketahui di usia kehamilan 18 minggu sampai 24 minggu Mbak, sudah diketahui, bisa diketahui dari USG, yang USG-nya itu yang langsung USG fetomaternal. Jadi dia USG-nya bukan USG yang USG biasa ya Mbak ya, fetomaternal itu langsung ke USG ke anaknya gitu. Iya, dan ini kalau misalnya terkendala biaya ada BPJS ya dok ya? Ada, ya kalau untuk screening aja di cover kok, untuk BPJS-nya di cover, jadi nggak perlu takut. Jadi nanti ke dokter anak, nanti dari dokter anak akan memberikan rujukan kepada kami, kepada dokter jantung, nanti kita screening bisa kok di cover dengan BPJS. Dan obat-obatannya rata-rata memang ada mungkin beberapa obat yang nggak di cover, tapi kan kita usahakan yang memang bisa di cover ya kita cover gitu.
Iya. Baik Dokter Trisna, terima kasih banyak ya Dok ya atas waktunya. Mau praktek ya Dok ya? Sama-sama Mbak Dini. Iya Mbak Iya. Dini. Ya. Makasih Dok ya. Sampai ketemu lagi Iya. Dok. Sama-sama. Selamat sore. Sore Dok. Ya, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Trisna. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.